Hai teman-teman di seluruh Nusantara, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan kulkas 2 pintu Saab dengan kerusakan kurang dingin. Baik di ruang refrigerator maupun di ruang freezer, di sini nampak kurang dingin. Untuk ruang freezernya di sini saya coba rasakan. Di sini untuk fan-nya bekerja normal, namun di sini masih terasa dingin. Dan ini untuk pengaturan suhunya, di sini posisinya di normal. Untuk air kemasan yang ada di ruang freezer ini tidak bisa membeku. Nah, seperti ini ya. Namun ada terasa dingin. Oke, jadi seperti ini keluhan kulkas 2 pintu ini. Nah, ini banyak sekali ya air mineral yang diletakkan di ruang freezer namun tidak bisa membeku. Dan untuk ruang refrigerator di sini terasa tidak dingin ya. Untuk rak-raknya juga saya rasakan tidak ada terasa dingin ya. Oke. Dan di sini menggunakan sistem pengendali modul untuk jenis kulkas Saab yang ini. Dan di sini ada tombol pengaturan suhunya di ruang refrigerator, dan biasanya letak modulnya di bagian sini ya. Namun sepertinya ini bukan masalah di pengendali modul ya. Oke, jadi masalahnya seperti itu, kulkasnya kurang dingin ya, baik di freezer maupun di ruang refrigerator. Baik, selanjutnya kita coba amati di bagian belakang ya. Di sini untuk bodi-bodinya tidak ada terasa hangat ya. Oke, kita bisa lihat di bagian belakang. Untuk modelnya di sini bisa kita lihat SJ305MD. Nah, ini modelnya, dan di sini tertera berapa arus dan wattnya, sudah jelas semua, dan menggunakan refrigeran R134. Oke, selanjutnya kita coba amati di sebelah kanan. Di sini ada diagram kelistrikannya. Ya benar, di sini menggunakan sistem pengendali modul ya. Jadi di sini ini adalah PCB modulnya untuk mengendalikan sistemnya ya. Baik, selanjutnya kita coba lihat lagi ke bagian bawah. Untuk mesin kompresornya di sini bisa kita lihat menggunakan mesin kompresor PE45H1F9KVL yang kategorinya adalah 1/8 PK. Oke ya, mesin kompresornya menggunakan 1/8 PK. Untuk penampungan air di sini nampak normal, tidak ada terjadi kebuntuan pada pembuangannya ya, mantap. Jadi tidak ada masalah sepertinya di pembuangan airnya. Kemudian bisa kita coba raba di pipa tekannya ini. Di sini ada terasa panas. Kemudian kita bisa cek lagi di pipa tekan lainnya. Untuk filter dryer di sini coba saya raba. Di sini tidak ada terasa hangat filter dryernya ya. Jadi kompresor normal saja, tidak ada masalah. Namun tidak bisa dingin kulkasnya ini. Oke, untuk bodi-bodi ya saya rasakan tidak ada juga terasa hangat. Nah, seperti ini ya. Jadi kita harus cek di bagian ruang freezernya ini apa yang terjadi ya. Di sini ada skrup yang harus kita lepas dulu untuk membuka cupnya ini. Oke, di bagian sisi atas juga ada skrup. Dan untuk membuka cup pada ruang freezer ini kita harus buka dulu skrupnya, kemudian bisa kita tarik
perlahan-lahan untuk kap bagian depan ini. Di sini memang agak sulit ya, namun kita lakukan secara perlahan-lahan karena di sini sistemnya sistem klem. Karena hanya terdapat satu skrup. Kemudian kita coba tarik perlahan-lahan. Nah, ini sudah terbuka dan seperti ini ya. Di sini ada klem sebelah kanan, di tengah dan sebelah kiri ya. Baik di sisi kanan dan kirinya juga ada klem. Nah, seperti ini. Jadi tinggal kita tarik. Kemudian di kap bagian dalam, di sini kita bisa buka. Kita akan melihat bagian evaporatornya apakah terjadi pembentukan salju. Nah, ini ada skrup lagi di bagian dalam. Nah, ini kita coba buka dulu. Oke, di sini ada 2 skrup. Selanjutnya kita tinggal tarik saja ke depan. Menggunakan bantuan tang lebih mudah. Oke, kita akan coba lihat ya bagaimana kondisi evaporatornya. Ya, teman-teman bisa kalian lihat untuk kondisi evaporatornya seperti ini. Ada pembentukan salju namun tidak sempurna ya, seperti ini yang tidak sempurna. Hanya di bagian atas, untuk bagian bawahnya tidak terbentuk salju. Maka dari itu kulkas ini menjadi tidak bisa dingin. Seharusnya salju ini harus merata ya. Di sini fan bekerja normal, tidak masalah. Jadi kesimpulannya ada indikasi kebocoran pada sistem ya. Entah itu bocor di kondensor bodi atau mungkin di bagian evaporatornya ini. Sehingga untuk proses pembekuannya menjadi tidak sempurna. Baik, kita bisa lihat di bagian evaporator di sini terdapat termistor. Nah, ini termistornya ya. Termistornya ini diletakkan di bagian evaporatornya ini, yang tujuannya adalah untuk mendeteksi suhu pada bagian evaporator. Oke, sudah jelas. Jadi masalahnya terjadi indikasi kebocoran sehingga ruang refrigerator serta ruang freezer menjadi tidak dingin. Oke, kita akan coba lakukan perbaikan. Sebelumnya kita matikan dulu sumbernya. Ya, ini sudah saya cabut sumbernya dan kita akan lakukan proses perbaikannya. Dalam hal proses perbaikan, kita sudah pastikan untuk mesin kompresor bekerja. Dan di sini alat-alat yang saya perlukan yaitu manifold. Sini saya memiliki manifold double dan single. Kemudian ini bender untuk ngelas. Ya. Oke, nah ini menggunakan tabung oksigen. Nah, ini tabung oksigen. Dan saya menggunakan tabung gas kalengan saja ya. Nah, ini tabung gasnya saya menggunakan kalengan untuk melakukan proses pengelasan. Dan saya gunakan refrigerant R134 kalengan. Dan ini ada 3 pentil pengisian untuk mendeteksi kebocoran nanti, dan perlengkapan lain seperti paku, kawat las dan lain-lain ya. Oke, kita akan coba mulai proses pencarian titik kebocoran, yang mana di sini saya pastikan sudah tidak ada lagi kandungan gas freon. Dan di sini saya coba lakukan pemotongan di bagian pipa hisap yang menuju ke kompresor. Di sini saya coba potong dan pastikan apakah kandungan gas freonnya ini ada. Oke, untuk kandungan gas freonnya masih ada namun tidak banyak ya.
Jadi cukup sedikit karena ada indikasi kebocoran. Oke, kita habiskan dulu ya gas freonnya yang tersisa ini. Selanjutnya setelah terpotong, di sini kita akan coba potong juga untuk pipa tekannya ini. Nah, ini pipa tekan, jalur yang dari kompresor menuju ke pipa kondensor, kita juga akan lakukan pemotongan. Nah, ini ya, ini pipa presnya ini. Kita ambil yang mudahnya saja di sini. Kita lakukan pemotongan. Oke, setelah terpotong, di sini kita memiliki dua ujung, yaitu ujung kondensor dan evaporator. Oke, ya. Selanjutnya kita siapkan. Nah, ini ya, ini jalur evaporator dan ini adalah jalur menuju kondensor. Ya, ini jalurnya. Setelah kita potong, terdapat dua ujung. Kemudian kita siapkan pentil pengisian, yang mana pentil pengisian ini ada sepuyarnya, itu kita lepas ya, supaya tidak menghambat dalam hal proses penekanan nanti. Nah, ini ya, kosong ya, tidak ada sepuyarnya. Nah, ini kita pasangkan di kedua ujung-ujung pipa yang telah kita potong tadi. Nah, ini. Oke ya, ini pipa kondensor dan satunya adalah pipa evaporator. Ya, ini pipa evaporator dan pipa kondensor kita berikan pentil pengisian. Oke, selanjutnya kita lakukan pengelasan pada bagian pentil pengisiannya ini. Nah, seperti ini ya. Jadi ada dua ujung pada bagian pipa-pipanya ini. Lalu di bagian tengah ada filter dryer. Nah, ini filter dryer ini adalah pertemuan ujung dari kondensor dan evaporator. Nah, kita akan coba pisahkan menjadi dua bagian, yang mana di sini ada pipa kapiler, pipa yang paling kecil. Ini kita lakukan pemotongan di sini saja ya. Oke, saya coba potong di sini. Nah, ini ya, saya coba potong. Oke, sekarang sudah terpotong ya pipa kapilernya. Jadi ini adalah jalur pipa kapiler. Nih ya, ini adalah jalur kondensor ya. Akan terus menuju ke filter dryer dan ini ujungnya ya. Ujungnya di sini untuk bagian kondensor. Bagian evaporator di sini ujungnya yaitu menuju ke pipa kapiler ini. Nah, seperti ini. Jadi kita memiliki bagian kondensor dan evaporator. Nah, di antara keduanya ini mana yang bocor ya? Dan untuk melakukan proses penekanan, di sini saya pasang pentil pengisian pada pipa tekannya. Nah, ini pipa tekannya yang dari kompresor. Jadi saya menggunakan pompa dari kompresor yang ada di unit, yang mana kompresor ini bisa saya gunakan untuk memberikan tekanan nantinya pada jalur kondensor maupun evaporator. Nah, ini saya pasangkan dulu ya untuk pentil pengisiannya. Oke, sudah terpasang ya. Pentil pengisian untuk pompanya sudah, untuk jalur kondensor sudah, untuk jalur evaporator pun sudah.
Dan selanjutnya di sini kita akan coba tutup ujung dari pipa kapiler yang menuju ke evaporator. Ini kita akan tutup pipa kapilernya. Kemudian di sini juga kita akan lakukan penutupan pada pipa kapiler yang jalurnya kondensor. Oke ya, kita akan coba lakukan penutupannya di pipa kapiler. Kemudian kita akan lakukan penekanan nanti dengan menggunakan mesin kompresor ini. Nah, seperti ini ya. Jadi biar lebih jelas. Ya, ini pompanya. Ventil pompanya. Ya, dari kompresor. Kemudian ini adalah evaporator, ya, jalur evaporator, dan satunya lagi adalah jalur kondensor. Oke ya. Selanjutnya kita akan coba siapkan selang manifold double. Nah, ini kita akan coba gunakan manifold double ini untuk mendeteksi di mana letak kebocoran pada sistem. Oke, untuk pemasangannya di sini untuk selang manifold berwarna merah ini kita pasang ke jalur menuju pipa kondensor. Nah, ini saya coba pasang dulu untuk selang manifold yang berwarna merah ke jalur pipa kondensor. Kemudian untuk selang manifold yang berwarna biru, di sini saya coba pasangkan di jalur pipa evaporator. Oke, ya, sudah terpasang untuk evaporator dan kondensor. Kemudian selang berwarna kuning ini saya pasang ke ventil pompa yang menuju ke kompresor. Oke, sudah terpasang semua ya jalur pada selang manifoldnya ini. Kemudian di sini untuk pipa kapilernya kita coba segel permanen, kita tutup. Oke, kita buntukan ya. Keduanya kita coba tutup permanen. Ini juga yang pipa kapiler yang dari kondensor kita tutup. Dan untuk lebih yakin lagi kita tutup permanen, kita las saja. Nah, ini jadi tidak mungkin lagi ada kebocoran pada ujungnya ini. Oke, keduanya kita tutup permanen. Nah, seperti ini ya. Jadi kita memiliki dua sisi kanan dan kiri, yaitu jalur kondensor dan evaporator. Untuk jalur evaporator dan kondensor kita bisa bedakan di jarum manifold ini. Kemudian kita coba hidupkan unit, yang mana kita coba berikan tekanan pada kedua jalur tersebut. Kita berikan tekanan sesuai keinginan kita ya. Yang paling baik menurut saya sih tekanannya di 350 PSI untuk mendeteksi kebocoran halus. Ya, ini jarum manifold sudah beranjak naik. Oke, kita coba tunggu sampai di tekanan 350 PSI. Nah, ini kita coba amati ya. Biasa untuk tekanan 350 itu adalah tekanan yang paling pas untuk mendeteksi kebocoran halus. Oke, di sini sudah hampir mendekati di skala 350 PSI. Dan saatnya kita siap-siap melakukan penutupan. Ya, kita coba
atur hingga pas di 350 PSI ya. Untuk manifold berwarna biru sudah pas. Kemudian kita beralih lagi ke manifold berwarna merah. Oke ya, sudah di 350 PSI masing-masing. Kita matikan unitnya. Dan di sini kita bisa coba koreksi kembali. Nah, ini untuk jarum manifold berwarna biru saya setting di 350. Untuk manifold berwarna merah juga di 350 PSI ya. Sama-sama ini ya. Jadi kita coba lihat nanti apakah ada perubahan pada masing-masing jarum manifold ini. Dan untuk pastinya kita tinggal saja ya sejenak, nanti kita cek kembali. Baik teman-teman, setelah 30 menit kemudian kita coba lakukan pengecekan bagaimana hasilnya. Untuk jarum manifold berwarna biru di sini masih konstan ya di 350. Mantap. Artinya tidak ada kebocoran. Kemudian kita bisa lihat di jarum manifold berwarna merah. Di sini ada penurunan sedikit ya, paling tidak 1 garis. Artinya di sini ada kebocoran ya. Saya anggap ada masalah di jalur manifold berwarna merah. Jadi sudah dipastikan ada masalah di jalur manifold berwarna merah. Ini jalurnya adalah jalur yang menuju ke pipa kondensor. Oke, untuk jarum manifold berwarna biru mantap ya. Nah, ini coba kita urut. Untuk jalur merah ini adalah jalur yang menuju ke pipa kondensor. Nah, ini ya. Jadi ada kebocoran di sekitaran pipa kondensor. Namun ini letaknya di dalam bodi. Jadi kita bisa lihat untuk jalur evaporator ini aman ya, tidak ada masalah. Jadi kita fokus di jalur kondensor yang berada di dalam bodi. Dan kita harus lakukan pergantian pipa kondensor di bagian bodi ini dengan cara kita pasang kondensor luar. Baik teman-teman, di sini saya coba mencari pipa kondensor di toko terdekat ya. Oke, kita menuju ke toko terdekat. Di sini saya tempuh dengan menggunakan sepeda motor saja ya teman-teman. Nah, ini setelah sampainya di toko spare part, di sini saya coba mencari pipa kondensor yang tepat. Menurut saya untuk kulkas tersebut diperlukan kondensor 12U, namun kurang maksimal ya. Jadi di sini saya coba tambah lagi dengan kondensor 6U. Nah, ini. Jadi 12 ditambah 6U menjadi 18U. Ya, seperti ini. Saya rasa ini sudah cukup pas untuk mengatasi masalah pergantian kondensor pada kulkas 2 pintu tersebut. Baik teman-teman, setelah sampainya di konsumen, di sini coba kita lihat lagi untuk jarum manifold setelah kita tinggal dalam beberapa saat. Di sini untuk jarum manifold berwarna biru ya masih konstan, mantap ya di 350 PSI. Kemudian untuk jarum manifold berwarna merah di sini sudah terjadi perubahan lagi ya, sangat jauh ini. Di sini sudah nyata sudah. Jadi kita bisa dapat kesimpulan bahwa memang ada masalah di pipa kondensornya ini. Dan ini sudah saya belikan pipa kondensornya dan tinggal kita tempel saja di bagian belakang. Nah, ini di sini saja kita coba tempelkan. Untuk pipa kondensornya di sini saya menggunakan 18U, yaitu 12U ditambah 6U. Jadi biar mendapatkan hasil yang maksimal. Oke.
Dan setelah saya lakukan penempelan kondensor seperti ini ya. Nah, ini yang 12U saya letakkan terlebih dahulu. Ya, saya skrup. Kemudian yang 6U saya letakkan di bagian bawah. Dan di sini saya coba berikan jarak ya. Oke, selanjutnya kita tinggal menyambungkan seri untuk jalur pipa kondensornya ini. Ya, kita ambil dulu yang bagian sisi dalam, baru sisi luar. Dan untuk jarum manifold di sini sudah pasti ada masalah di jalur kondensornya, jadi kita buang saja tekanan udara yang ada pada kedua jalur ini. Kita kosongkan. Oke, kita kosongkan dulu ya. Ini tekanan udara pada sistem. Jadi dengan metode ini kita bisa yakin dan pasti bahwa kebocoran memang terletak pada jalur pipa kondensornya. Oke, di sini saya coba lepas selang manifold untuk melakukan proses penyambungan. Di sini tinggal kita sambung saja untuk pipa kondensornya ini menuju ke kompresor. Ini ya. Oke, kita sambungkan saja semua dan nanti kita berikan pentil pengisian juga di sini. Oke, saya coba lakukan penyambungan terlebih dahulu ya, teman-teman. Baik teman-teman, setelah saya sambungkan seperti ini ya. Jadi saya sambungkan jalur kondensornya, kemudian untuk jalur kondensornya saya sambungkan juga pada kompresor, dan ini saya berikan pentil pengisian dan tinggal satu ujung. Nah, ini ujungnya, dan kemudian ini ujung pipa kapiler. Kita coba pasangkan filter dryer yang baru. Oke, ini filter dryer yang baru, filter isi ini saya pasang. Nah, ini. Kemudian kita pasangkan pipa kapiler juga di sini. Ya. Oke, saya coba pasang dulu ya untuk filter dryer dan pipa kapilernya ini. Dalam hal proses pemasangan, nah seperti ini, kita coba rapatkan supaya tidak ada celah masuk pada saat proses pengelasan. Dan untuk pipa kapiler di sini saya coba potong, yang mana nanti di sini saya coba berikan jalur pembuangan untuk melakukan proses pemvakuman. Nah, ini pipa kapilernya saya coba pasangkan di filter dryer. Kemudian di sini saya berikan sedikit pipa kapiler sebagai pembuangan udara untuk melakukan proses pemvakuman. Nah, seperti ini ya. Ini adalah pipa kapiler dan pipa pembuangan pada filter dryer, dan tinggal kita lakukan proses pengelasan. Dan untuk proses pengelasan pada bagian filter
dan pipa kondensor ini kita menggunakan campuran borak, karena bahan dari kondensor ini terbuat dari besi, sedangkan filter dryer dari bahan tembaga. Jadi kita lakukan proses pengelasan dengan bantuan sedikit borak ya, supaya bisa menyatu antara tembaga dan besi. Dan untuk filter dryer yang menuju ke kapiler ini cukup menggunakan kawat tembaga saja, karena sejenis ini sama-sama tembaga, jadi tidak menggunakan borak. Oke, dalam hal proses pengelasan pipa kapiler ini usahakan jangan terlalu lama, karena bisa mudah buntu ini untuk pipa kapiler, karena sangat kecil dan rentan sekali terjadi kebuntuan. Jadi kita harus hati-hati. Oke, sudah saya las. Nah, seperti ini ya, sudah tertutup semua dan jalurnya sudah saya sambung. Dan untuk proses penyambungan pipa kondensor ini cukup menggunakan sedikit pipa 1/4 ya. Kita sambungkan saja, jadi tidak perlu repot. Oke, saya dinginkan dulu. Dan selanjutnya kita akan coba lakukan proses pemvakuman. Nah, ini saya coba hidupkan dulu ya unitnya. Nah, di sini dalam hal proses pemvakuman di sini pastikan ada udara yang keluar pada pipa pembuangan untuk memastikan tidak ada terjadi kebuntuan ya. Jadi di sini untuk sambungan-sambungan kita lakukan pengecekan kembali ya. Jangan sampai ada kebocoran sedikit pun pada sambungan-sambungan. Untuk sambungan pipa kondensor sini kita cek. Di bagian sini juga kita cek ya. Semua harus kita cek. Bisa menggunakan media api bisa, atau busa sabun juga bisa. Ya, pastikan ya tidak ada kebocoran. Oke, di sini juga. Ini kondisinya mesin kompresor hidup ini. Jadi apabila ada kebocoran akan terdeteksi. Oke, selanjutnya untuk spuyer pentil pengisian dipasang ya pada pentil pengisian ini. Nah, ini pasang saja. Dirasa sudah yakin tidak ada lagi kebocoran. Spuyer pentil pengisiannya dipasang pada pentil pengisiannya ini. Oke, selanjutnya kita akan coba pasang dulu untuk tang ampere ini. Berapa arusnya ini? Ibaratkan kondisi tanpa beban ini berapa ya arusnya nih? Di sini saya coba pasangkan tang ampere terlebih dahulu untuk melihat arusnya. Oke, arusnya sebesar 0,48. Cukup kecil ya teman-teman. Arusnya ini belum ada beban. Dan di sini saya siapkan selang manifold. Kita pasangkan di pentil pengisian. Dan pastikan di sini kita buka kerannya dan kemudian lihat pergerakan jarumnya ini apakah menurun pada saat kita tutup. Oke, kita tutup. Ya, menurun ya. Artinya di sini normal. Ada daya hisap. Nah, ini ya seperti ini. Pipa kondensornya saya pasang. Dan di sini untuk jalur pembuangan udara ini
Di sini nanti tidak ada lagi hembusan. Nah, ini masih ada hembusan angin. Pastikan nanti sudah tidak ada lagi hembusan angin ya. Dan waktunya kurang lebih 30 menit proses pemvakuman. Baik teman-teman, setelah 30 menit kemudian di sini kita coba cek apakah sudah tidak ada lagi udara yang keluar ya. Sudah tidak ada lagi ya udara yang keluar, dan saatnya kita akan coba lakukan proses pengisian gas freon ya. Jadi sambil kita tunggu proses pemvakuman, tidak ada salahnya kita siapkan tabung gas freon. Nah, ini saya menggunakan freon R134. Nah, ini masih kondisi belum terpakai. Dan cara pemasangan keran tabung freonnya ini, kita coba pasang dulu kerannya, dan pastikan posisi jarumnya ini tidak menusuk ya. Kemudian kita coba kencangkan pengunci bagian atasnya ini, lalu kita coba tusuk ya tabung kaleng gas freonnya ini, dan pastikan gas freonnya setelah kita cucuk itu keluar. Nah, ini ya sudah keluar ya. Oke, jadi tabung freonnya sudah siap kita gunakan. Dan di sini proses pemvakuman saya rasa sudah cukup, dan saatnya di sini kita lakukan penutupan ya. Oke ya, sudah tidak ada lagi kandungan udara pada sistem. Dan ini bisa kita tutup. Nah, ini jadi untuk proses pemvakuman, alangkah baiknya bisa menggunakan mesin vakum untuk mendapatkan hasil yang maksimal ya. Jadi dalam hal proses pemvakuman, alangkah baiknya menggunakan mesin vakum ya. Selanjutnya di sini untuk gas freonnya ini menggunakan Bestcool R134. Saya pasang selang manifold pada kaleng freonnya ini. Oke, setelah itu saya buka keran freonnya ini. Dan setelah itu untuk kandungan udara yang ada pada selang manifold ini harus kita buang ya. Nah, ini karena selang manifold ini masih mengandung udara, ini kita kosongkan ya. Oke, setelah tidak ada lagi kandungan udara yang ada pada selang manifold, di sini baru kita boleh melakukan proses pengisian. Nah, ini arusnya 0,47, belum ada freon, dan saatnya kita lakukan proses pengisian gas freon. Oke, kita coba buka kerannya ya. Nah, ini gas freonnya sudah masuk ya pada sistem, dan lakukan proses pengisian ini secara perlahan-lahan dan bertahap untuk mendapatkan hasil yang kita inginkan. Tekanannya paling tidak di 10 PSI nanti. Oke, di sini setelah kita lakukan pengisian, di sini sudah menunjukkan kurang lebih hampir di 10 PSI sudah, dan arusnya di 0,61. Nah, ini arusnya saya rasa sudah cukup, dan bisa kita rasakan di pipa kondensornya ini sudah terasa panas di sini. Untuk filter dryer pastikan di sini terasa hangat ya. Oke, mantap. Jadi proses pengisian saya rasa sudah cukup, dan di sini kita coba lihat hasilnya sementara ya.
kita bisa lihat apakah di bagian evaporatornya ini sudah mulai terbentuk salju. Nah, ini kita bisa lihat. Oke, untuk evaporatornya bisa kita lihat. Nah, ini proses pembentukan saljunya sangat sempurna ya. Dari ujung pipa di sini sampai ujung pipa akhir ini terjadi salju yang sangat sempurna, sehingga evaporatornya ini betul-betul sudah membeku ya, seperti ini ya yang normal teman-teman. Jadi apabila sudah sampai ujung begini, artinya di sini sudah sangat dingin ini, dan evap ini sudah baik dan sempurna. Selanjutnya tinggal kita rapikan saja, kita tutup saja karena proses pengisian sudah cukup. Oke, tinggal kita rapikan semua cup-cupnya ini. Jangan lupa kita sekrup kembali bagian cupnya ini. Oke, untuk penutup bagian paling luar di sini juga kita pasang. Pastikan pengaturan suhu di normal saja. Untuk aksesoris jangan lupa kita pasang juga ya. Sini kita sekrup, dan di sini kita sudah lakukan perapian pada bagian cup. Proses pengisian saya rasa sudah cukup, tinggal kita lepas selang manifold pada pentil pengisian, dan di sini kita tutup juga penutupnya ini. Oke, untuk tampungan air kita pasang kembali, dan seperti ini ya hasilnya, mantap ya. Oke. Dan selanjutnya kita akan coba lakukan pengetesan. Nah, di sini untuk ruang freezernya sudah terasa dingin, dan kita coba tes menggunakan air mineral. Di sini kita akan uji dalam beberapa hari, kurang lebih 2 atau 3 hari kita bisa lihat hasilnya. Di sini untuk ruang freezer harus beku ya, sempurna. Nah, ini air mineralnya banyak sekali, kita lakukan pengetesan. Untuk ruang refrigerator di sini juga kita lakukan pengetesan juga bagaimana hasilnya dalam beberapa hari ya. Baik teman-teman, kita lakukan pengetesan dulu ya dalam beberapa hari. Oke teman-teman, di sini setelah 3 hari saya coba lakukan pengecekan bagaimana hasilnya. Untuk ruang refrigerator di sini saya coba raba raknya, ini terasa dingin ya. Oke, di sini suhunya mantap ya. Untuk air mineral di sini wah, butek ini. Di sini terasa dingin. Wah, benar-benar sempurna ya untuk ruang refrigerator. Kemudian kita coba cek di ruang freezer. Wah, kepulan hawa dinginnya berhamburan keluar ya. Bisa kita lihat di sini betul-betul sangat sempurna ya. Kita lihat proses pembekuannya, wah, sampai bengkak begini dan betul-betul keras ya. Kemudian untuk air mineral yang lain, nah nih sampai pada hamil gini, ini menandakan bahwa proses pembekuannya sangat sempurna ya teman-teman. Oke, dan bisa kita lihat hasilnya. Nah, ini untuk air mineral yang tersusun yang kemarin mencair ya, sudah pada membeku semua. Baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya, dan kita akan ketemu lagi pada video saya selanjutnya. Sampai jumpa.